Nah, di sini kita melihat sejarah Power Team masuk di dalam proyek terdesentralisasi ini, itu dimulai dari 2 tahun yang lalu. Oke. Di sini saya akan masuk ya sedikit cross check ke belakang bahwa sejarah yang kita kembangkan di dalam bisnis ini pertama adalah proses Ethereum ya dengan ID 493165. Teman-teman, peluncuran atau proyek ini kita terima setelah 6 bulan booming di dunia, di global ya. Masuknya lewat Malaysia, masuk ke Indonesia, sehingga kita sempat mengerjakan momentum ini sebentar aja. Tapi setelah itu Ethereum naik tinggi, gas fee meningkat, sehingga penjualan dari matrik level ini itu menurun. Daya beli masyarakat menurun, apalagi pada saat itu masa pandemi. Masa pandemi, keuangan juga lagi sulit waktu itu, sehingga kalau membeli satu level itu dengan harga 4 juta, itu sangat sulit untuk memasarkan alat atau program ini. Sehingga dengan adanya ini penurunan terjadi. Nah, itulah alasannya kenapa diciptakan versi yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat 493165 secara urutan pendaftaran ini jauh ya. Karena dari total 1 juta ID lebih ini masuk di pertengahan, artinya sudah berjalan setengahnya. Kemudian apa yang didapat di sini bisa menghasilkan 23 Ethereum lebih dengan modal 1 Ethereum pada saat itu membuka level sampai 4 ya. Nah, kemudian mitra pada saat itu kita mendapatkan mitra langsung itu 33 tim inti langsung dari ring satunya. Kemudian di sini kita bisa melihat mitra totalnya di struktur jaringannya proses Ethereum itu sebanyak 784 mitra aja ya. Nah, ini adalah sejarah ya yang ada di Power Team Indonesia. Nah, seiring berjalan pengembangan terus dilakukan, teknologi itu sifatnya meningkat. Jadi kalau seandainya program proses matrik ini diluncurkan, kemudian meluncurkan program lagi dengan matrik yang sama, pastinya ada lebihnya, yaitu proses Tron. Oke. Proses Tron ini adalah sebuah peningkatan yang mana ini diluncurkan karena kelemahan dari blockchain Ethereum pada saat itu. Kelemahannya di mana? Gas fee dan harga level tertinggi. Harga level tinggi karena Ethereum-nya tinggi, pembeliannya menggunakan Ethereum. Oke, secara logika ini bisa diterima karena kita merasakan sulitnya menjual level proses Ethereum dengan harga tinggi. Oke, pindah ke Ethereum, pindah ke Tron versi 2-nya. Tron ini pada saat diluncurkan harganya sekitar Rp200. Satu slotnya, satu levelnya 200.000. Ya, seiring berjalan ternyata Tron mempunyai masalah yang sama. Kenaikan Tron meningkat, gas fee-nya meningkat, ditambah lagi bug error. Bug error artinya ada Tron yang terbakar ketika kita gagal menjalankan smart contract. Oke. Nah, ini yang terjadi di Tron. Ya, banyak sekali orang-orang mengeluh karena terbakarnya Tron, gas fee tinggi dan segala macamnya. Dan disertakan lagi Justin Sun, foundernya blockchain Tron, teknologi TRC20 ini pergi ke organisasi pemerintah. Artinya dia tidak mengembangkan teknologinya kembali, teknologi Tron ini dia serahkan kepada orang lain yang selama ini orang percaya sama Justin Sun sebagai pengembang dari teknologi TRC20 ini, tapi dia sudah tidak ada lagi di sini, sehingga trust juga menurun dari sisi proyek yang ditanamkan di TRC20. Coba perhatikan proyek TRC20, apa yang sangat berkembang, itu sampai saat ini kita belum temukan. Tapi pada saat Justin Sun masih memegang teknologi ini, itu sangat berkembang. Ada namanya Tron Foundation. Tron Foundation bubar, proyek-proyek yang ada di TRC20 itu tidak mempunyai kapasitas. Sehingga Silado Oktanikov menargetkan Binance Smart Chain dengan meluncurkan stablecoin. Oke, kenapa stablecoin? Oke, nah di sini saya belum mengulas bahwa di sini ada peningkatan dari income ya, yang sebelumnya kita mendapatkan estimasi $26.000. Di sini ada peningkatan $69.000 atau 1 M ya dengan mitra 170
Kemudian strukturnya di sini ada peningkatan mitranya. Ada sebanyak total registrasi langsung ada 170, total mitra itu ada 3.325. Oke, artinya ada peningkatan mitra, ada peningkatan dari sisi income. Nah, kemudian di sini ada kelemahannya, yaitu tadi yang masalah teknologinya error atau bug sistemnya, kemudian kondisi Tron Foundation bubar, sehingga si Lado Octanicop membidik Binance Smart Chain sebagai solusi dari kedua blockchain ini, penyempurnaan dari kedua blockchain ini. Apa yang disempurnakan di proses BSD, yang disempurnakan di BSD adalah penggunaan alat transaksinya. Dia menggunakan stablecoin, sehingga harga level itu selalu stabil, daya beli masyarakat juga stabil. Dan terbukti sampai saat ini terus terjadi pendaftaran 1 kali 24 jamnya 1.000 lebih di seluruh dunia. Ya. Nah, kemudian di sini juga menyelesaikan masalah gas fee yang yang tinggi, karena Binance Smart Chain transaksi gas fee-nya rendah. Kemudian ada beberapa program seperti Triple X itu tidak bisa ditanamkan di program teknologi ERC20 dan TRC20. Di ERC20 bisa ditanamkan, tapi dia mengeluarkan gas fee 50-50. Jadi kalau harga levelnya sekian, gas fee-nya keluar ya setengahnya juga, seperti itu. Artinya sangat tidak sebanding. Di sini juga tidak bisa diimplementasikan Triple X, sehingga kesempurnaan ada di sini. Oke, ada di Binance Smart Chain. Nah, ini adalah sejarah yang teman-teman harus ketahui. Nah, Power Team terus melakukan sesuai dengan peta global. Jadi apa yang global bergerak ke arah mana, kita terus mengikuti perkembangan. Baik dari sisi akademinya, sisi strateginya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengembangan bisnis ini kita ikutin. Ya, beberapa blockchain kita ikutin dan terus-menerus kita melakukan koneksi. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat Power Team terjadi peningkatan juga di partner dan mitra, ada 7.000, dan income-nya karena dia adalah stabil coin jadi 30.000 USD juga. Nah, di sini adalah final project yang direncanakan, yang akan ditanamkan ekosistemnya Pors sekarang ini. Dan videonya dirilis itu pada saat sebelum peluncuran piramida sistem Express Game. Ya, jadi Lado Octanicop sebenarnya merencanakan di teknologi ini awalnya. Nah, terjadi hal yang tak terduga, ada konflik ya di dalam internal develop. Beberapa pengembang ingin meluncurkan sistem piramida namanya Express Game, dan si Lado Octanicop memegang prinsip bahwa proses ini harus bersih dari piramida sistem, sehingga dia tidak menerima proyek ini dijalankan atau database ini digunakan untuk piramida sistem, dan dia bongkar piramida sistem itu, dan dia jamin piramida sistem itu akan berhenti dalam waktu 1 bulan. Dan itu ada videonya, ternyata benar. Ya, piramida sistem berhenti, Express Game-nya berhenti, sehingga dia keluar dari rumahnya, developnya dari proses BUSD. Dan dia membuat rumah baru dengan tim yang baru, yaitulah Force Ecosystem. Disinilah cita-citanya selama beberapa tahun, ingin membangun sebuah ekosistem DeFi dan ingin menjadikan platform nomor 1 dalam hal keuangan, ekosistem, dan dia mengimplementasikan dengan tim yang barunya, yaitu di Metaverse Space. Ya, artinya setiap peluncuran program kita bisa melihat peningkatan-peningkatan yang terjadi, ya, berdasarkan kelemahan dari program sebelumnya ditingkatkan lagi, dan terakhir sangat ditingkatkan lagi. Kekuatannya di sini berdasarkan analisis para pakar smart contract dengan ekosistem produknya ini, itu terjadi peningkatan 10 kali lipat dari apa yang ada di sebelumnya. Apa peningkatannya? Pertama, matriks sistem yang ditingkatkan. Oke. Matriks sistem yang ditingkatkan, kemudian yang disempurnakan, yang mana kita mengenal Force Classic itu adalah penggabungan dari X3 dan X4 yang dilengkapi dengan on-off auto upgrade dan on-off reactivation. Oke. Nah, artinya
ada peningkatan. Kemudian Force Classic dan matrik-matrik yang akan diluncurkan pada saat ditanamkan smart kontraknya sudah terhubung ke ekosistem yang akan dibangun ke depannya. Ya, apa aja ekosistemnya kita sudah mendengar bahwa target utama peluncuran ini atau ekosistem proses ini adalah Force Queen dengan ekosistemnya NFT, Metaverse, staking, game blockchain dan lain-lain. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat secara sekilas, teman-teman, ini adalah website yang belum disempurnakan karena belum diluncurkan. Dan ini akan terus ditingkatkan dalam interface, dalam menu akun nanti ke depannya. Dan secara bertahap kita akan mendapatkan bisnis yang sangat berkualitas, standar internasional, standar global, yang tidak akan pernah ditemukan di lokal Indonesia. Oke, ini adalah pengembangan dari Web3 juga, sehingga semuanya terkoneksi dengan decentralization application. Teman-teman, ini adalah targetnya menjadi platform DeFi nomor 1, dan pembayaran di sini itu instan melalui program smart contract yang tidak mempunyai unsur sentral. Jadi di sini program ini diciptakan untuk umum, jadi si Lado dan developnya ini hanya mengembangkan sebuah program yang mana program itu bisa kita miliki masing-masing orang, ya, dengan terhubung melalui matriks sistem. Nah, semua 100% dari omset itu menjadi pendapatan peserta. Oke. Kemudian komunitas di mana satu sama lain itu saling membantu, ya, untuk menghasilkan keuangan, uang yang lebih baik, dan distribusi modal yang jelas dan adil. Jadi pola pengembangan atau bisnis ini, sistem matrik ini, distribusinya cukup adil, tidak ada yang sifatnya menguntungkan titik-titik tertentu atau individu tertentu. Semua orang mempunyai matrik yang sama. Ketika matrik itu penuh, teman-teman pastinya udah tahu akan mendapatkan sekian persen, ya. Artinya tidak ada, misalnya matrik si A itu dapatnya 1 kali limpahan, dapatnya 80%, nggak ada. Semuanya sama, sistemnya semua sama, artinya sangat adil. Jadi memang ini transparansinya juga diakui, semua historikal itu bisa dilacak, bahkan orang-orang yang belum bergabung pun bisa melakukan pengecekan ke akun orang lain untuk analisis. Oke. Nah, jadi kalau dilihat dari kesempurnaan ini, kita mendapatkan bisnis yang luar biasa. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa secara singkat bahwa Force ekosistem ini adalah sebuah ekosistem cryptocurrency global yang anggotanya saling membantu untuk mencapai kesejahteraan finansial menggunakan alat, ya. Alatnya apa? Ya, matrik yang kita beli tadi, level-level program tadi. Kemudian algoritmanya itu mendistribusikan keuntungan instan kepada smart contract yang kita beli. Jadi ini menarik karena semuanya menggunakan teknologi blockchain. Kemudian sistem Metaverse ini juga memiliki komunitas sepenuhnya terdesentralisasi, jadi tidak ada menguntungkan individu tertentu atau penyetoran dana apapun, yang berarti transparansi, aman, dan tahan terhadap pengaruh eksternal. Jadi maksudnya pengaruh eksternal ini mulai dari hantaman hacker misalnya, kemudian yurisdikasi tertentu, misalnya pemerintah ingin mematikan program ini, itu sangat tidak memungkinkan. Oke, jadi kita cukup aman dan nyaman di dalam bisnis ini. Kalau dulu kita tidak amannya karena apa? Karena pengaruh eksternal ini, ya. Ketika ada eksternal ini, pastinya pengaruh dari sentral, ada orangnya di dalam situ, sehingga itulah yang membuat sistem itu berhenti, ya. Nah, jadi di sini tidak ada sama sekali ciri-ciri, bahkan penyebab scam yang kita pelajari di bisnis sebelumnya itu tidak ditemukan di proyek ini. Nah, teman-teman, dari penjabaran yang kita bahas ini, kita melihat ya ada suatu keanehan apa yang didapat Lado dari pengembangan proyek ini. Kalau kita lihat, karena tidak ada program yang dikirim ke dia atau Day Queen itu dikirim ke dia, itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau teman-teman berhasil memasarkan matriks sistem ini, bonusnya kan 100% untuk kita. Resikel 100% untuk upline kita. Nah, di mana potensi uang yang didapat dari Lado Oktanikov? Memang ini kecil untuk Lado, tapi dia ingin membuat sebuah sejarah. Ya,
Kita sama-sama tahu sebuah penemuan itu biasanya datangnya dari benua Eropa, ya. Kita bisa melihat sejarah-sejarah penemuan, misalnya penemuan lampu dan lain-lain, yang mana itu biasanya ditemukan oleh orang-orang daerah sana. Karena pada budaya mereka, membuat suatu sejarah untuk bermanfaat untuk umum itu adalah suatu tujuan hidup, ya. Bayangkan ketika ini bermanfaat untuk seluruh dunia, artinya dia akan berkembang. Dialah yang menciptakan sebuah sistem baru, sistem pemasaran generasi network berikutnya, namanya matrix system. Sebelumnya kan kita hanya kenalnya binary system, trinary system, matahari system, belum ada matrix system pemasaran selama ini, baru ini. Dan konsep ini dialah yang menemukan, dan hebatnya lagi sistem baru ini ditemukan tidak diimplementasikan ke bisnis tradisional dalam hal bisnis biasa. Sudah dikembangkan di dalam teknologi blockchain. Ini sangat menarik. Ini adalah sebuah sejarah baru pengembangan dari blockchain teknologi ke arah pemasaran, ya, sistem pemasaran. Blockchain teknologi ini dikembangkan kemana aja? Cryptocurrency sebagai alat transaksi, aset digital ya sebagai komoditi. Arah pengembangannya ke situ. Kemudian ada juga ke seni, yaitu ke NFT, metaverse, itu ke dunia digital, dan ada banyak sekali seperti game. Ya. Itu pengembangan dari blockchain itu dia mempunyai konsep tertarget atau tertuju. Tujuannya ada bahwa teknologi ini bisa dibawa kemana, seperti itu. Nah, khusus untuk ini, Force Ecosystem ini pengembangannya ke bisnis pemasaran, ke bisnis network, bisnis yang menghubungkan antara si A dan si B dan orang-orang seluruh dunia. Oke.